Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daris Hadianto di channel saya Daris Aquatic. Seperti biasa, channel saya akan membahas seputar dunia aquatic, dunia hobi saya yaitu ikan predator, dan dunia akademik ya, dunia pekerjaan saya. Oke, seperti janji saya di konten sebelumnya, saya akan membahas sistematika artikel ilmiah yang terakhir, yaitu kesimpulan, dan yang paling akhir yaitu daftar pustaka. Oke, kesimpulan. Oke, ini seringkali menjadi seringkali tidak dipedulikan oleh penulis ya, karena mungkin bagian paling akhir atau misalnya tidak terlalu penting. Tetapi ini menjadi inti atau menjadi penarikan ya, poin pentingnya apa yang Anda hasilkan dari penelitian Anda. Ya, biasanya orang yang mungkin malas membaca atau misalnya tidak ada waktu, itu biasanya membaca juga kesimpulannya. Oke, apa yang Anda peroleh dari penelitian. Jadi kesimpulan ini jangan Anda anggap sepele, tetapi Anda harus susun sedemikian rupa sampai kesimpulan ini mewakili gagasan Anda dalam melakukan hasil dari penelitian Anda ya. Oke, saya akan bahas tanpa berlama-lama kesimpulan ya. Biasanya di dalam artikel ilmiah itu ada kesimpulan dan terakhir itu ada rekomendasi. Tapi rekomendasi ini biasanya jadi opsional ya sifatnya, bisa ada bisa tidak. Tapi yang paling penting adalah kesimpulan dulu. Kesimpulan itu apa? Hasil apa? Bukan hasil dan pembahasan lagi. Ada yang keliru, ada banyak yang keliru. Kesimpulan itu ada yang kopas dari teori, ada yang kopas dari hasil, ada yang kopas dari hasil ya. Datanya dicantumkan lagi di kesimpulan. Nah, itu salah. Itu bukan kesimpulan, itu masih data, masih hasil dan pembahasan. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah, tetapi jawaban itu adalah hasil dari interpretasi Anda, dari hasil jawaban pembahasan dari bagian pembahasan ya, jawaban dari bagian pembahasan itu. Jadi begini, di dalam kesimpulan itu harus menyimpulkan apa yang ingin Anda cari. Misalnya tadi rumusan masalahnya Anda ingin mencari apa itu atau apa yang dimaksud dengan membaca pemahaman. Nah, di bagian kesimpulan itu harus memuat inti dari membaca pemahaman itu apa. Gitu ya. Jadi bukan lagi menurut ahli siapa, tidak lagi. Tapi membaca pemahaman dari hasil Anda membaca dari berbagai ahli itu apa membaca pemahaman itu. Nah, itu kesimpulan. Oke. Kemudian misalnya tadi ada rumusan masalah, bagaimana nih korelasi antara membaca pemahaman dengan kemampuan memecahkan soal cerita matematika. Nah, ini tidak lagi harus mencantumkan data korelasinya, data rata-ratanya tidak lagi. Tapi Anda hanya perlu mencantumkan interpretasi Anda terhadap data ya, terhadap data yang Anda paparkan di pembahasan, sekaligus dengan dibenturkan dengan teori ya, itu seperti apa kesimpulannya gitu ya. Jadi misalnya korelasi membaca dengan memecahkan soal matematika itu sangat signifikan karena apa bla 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 bla, itu sudah menjadi ramuan intisarinya bagaimana, apakah korelasinya tinggi, signifikan, atau misalnya kurang signifikan, atau bagaimana. Jadi sudah disimpulkan. Jadi tidak ada lagi data lagi di sana di bagian kesimpulan. Sampai Anda kupas semuanya, rumusan masalah terjawab dengan catatan hanya menyimpulkan. Itu jadi tidak ada lagi menurut ahli lagi, teori lagi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan urutan dari rumusan masalah yang dari tujuan yang Anda ingin cari dari awal sampai dengan tujuan yang masalah yang ingin Anda cari di paling akhir. Jadi berurutan. Itu yang paling bagus, berurutan. Sekaligus apa? Menjawab judulnya.
Ya ini nih yang perlu digarisbawahi, menjawab judul. Korelasi antara membaca pemahaman dengan kemampuan memecahkan soal cerita matematika itu bagaimana? Itu kan yang mau dicari di judul. Nah, jawab di kesimpulan. Terjawabnya di mana? Mungkin terjawab di bagian akhir yang rumusan masalah yang ketiga. Oke. Kalau misalnya sudah oke ya. Oke, kalau misalnya yang belum oke silakan Anda komen atau tanyakan di bawah di kolom komentar ya. Oke. Kalau misalnya Anda ada artikel ilmiah yang mengharuskan rekomendasi atau saran ya. Ini sebenarnya implikasi dari penelitian Anda, sumbangsihnya apa begitu ya. Jadi rekomendasi terhadap pengajar nih yang mengajarkan membaca pemahaman, yang mengajarkan soal cerita matematika di SD, SMP itu harus bagaimana? Gitu ya. Nah, itu rekomendasi. Jadi implikasi dari hasil penelitian itu, oh ternyata bagusnya ini harus seperti ini. Oh ternyata bagusnya itu harus seperti ini. Oh ternyata nih kemampuan berhitung itu harus terintegrasi, misalnya terintegrasi dengan kemampuan membaca pada saat diajarkan membaca, tidak boleh dipisah-pisah begitu misalnya ya. Atau pada tingkat sekolah menengah itu harus secara parsial atau secara terintegrasi dan sebagainya. Itu tergantung hasil dari penelitian Anda bagaimana. Oke, itu rekomendasi ya kalau misalnya artikel ilmiah mengharuskan ada bagian itu. Oke, sampai di sini simpulan dan rekomendasi. Nah, ini yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka kalau mahasiswa ya sering mungkin kalau misalnya mahasiswa awal itu biasanya comot sana comot sini, yang penting ada daftar pustaka. Tapi setelah diperiksa oleh dosennya, kenapa daftar pustakanya ada tapi tidak dikutip di isinya? Itu salah. Itu dinyatakan plagiarism atau plagiat ya. Anda mengutip teori, tidak dicantumkan kutipannya di bagian isinya ya. Bedakan kutipan di bagian isi teks dengan daftar pustaka itu harus sama ya. Jadi di kutipan Anda mengutip orang ini misalnya kakak. Nah, yang Anda kutip ini nama kakak itu harus ada di daftar pustaka. Tidak boleh tidak ada. Ya, atau sebaliknya di daftar pustaka ada, di bagian isi tidak ada. Nah, itu tiba-tiba muncul di daftar pustaka, kapan Anda mengutipnya? Nah, itu tidak boleh. Oke. Jadi harus sama semuanya. Yang di bagian isi ada, daftar pustaka ada. Caranya bagaimana? Checklist. Gunakan checklist. Oke. Oh, ini ada yang saya kutip nih, ada. Oh, tulis. Oke, satu-satu. Ini saya mengutip teori ini dari ini. Oh, tulis dulu aja. Nanti disusun berdasarkan alfabet setelah selesai semuanya. Jadi caranya begitu ya, supaya tidak terlewat. Dikumpulkan, Anda mengutip, simpan dulu, Anda mengutip lagi, simpan dulu. Nanti disusun berdasarkan alfabet. Kenapa harus Anda daftar pustaka? Anda bukan membuat Al-Quran ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat buku, membuat makalah, semuanya itu harus ada daftar pustakanya. Kalau karya tulis yang tidak ada daftar pustakanya apa? Al-Quran ya. Al-Quran tidak ada daftar pustaka, tidak boleh. Jadi Anda itu pasti sudah ada pendahulunya. Jadi Anda menulis itu bukan yang pertama, ada pendahulunya. Oke, bagaimana cara membuat daftar pustaka yang benar? Nah, itu tergantung gaya selingkungnya. Anda menggunakan apa? FVA atau Harpar dan sebagainya lah. Itu biasanya ada di aplikasi. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan cara membuat daftar pustaka yang instan, yang gampang pakai aplikasi, ikuti terus channel saya. Nanti saya akan bocorkan bagaimana cara membuat daftar pustaka supaya tidak terdetek Anda plagiarism. Oke, jadi tidak terdetek plagiarism. Semuanya yang Anda kutip ada di daftar pustaka. Saya nanti sampaikan caranya bagaimana. Ini diperlukan pada saat Anda menulis karya ilmiah semuanya, baik itu artikel, baik itu skripsi, skripsi, tesis dan sebagainya lah. Makalah itu bisa Anda gunakan pakai aplikasi ini. Nanti bocorannya
ikuti terus ya. Nanti bocorannya di konten selanjutnya. Ikuti terus channel saya. Silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa di sini. Sekian dulu konten kali ini. Terima kasih. Jika Anda rasa channel ini bermanfaat, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.